Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022, yang ini berkaitan dengan informasi terbaru dari Kemenpan RB perihal pengadaan ASN P3K. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya beberapa waktu yang lalu Kemenpan RB sudah menjelaskan, yaitu Menpan RB menjelaskan bahwasanya untuk di tahun 2022 itu pemerintah fokus untuk merekrut P3K atau ASN P3K. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan penjelasan langsung dari pejabat Menpan RB atau pejabat Menpan RB. Namun seperti biasa, sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K 2022, baik itu P3K guru maupun non-guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita mendengarkan penjelasan terbaru terkait dengan pengadaan ASN P3K untuk di tahun 2022 langsung dari pejabat Kemenpan RB. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, arah model birokrasi kita tentunya akan mendorong juga perubahan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, arah model birokrasi kita tentunya akan mendorong juga perubahan tata kelola SDM kita, ya, termasuk barangkali di era pandemi dan sebagainya. Sehingga ini menuntut kita untuk melakukan transformasi. Tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan bagaimana transformasi digital yang harus dilakukan, manajemen ASN di era new normal dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini berarti kita harus membangun satu birokrasi yang lebih dinamis, ya, yang lebih fleksibel, memiliki kapabilitas dan budaya yang unggul. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan itu, maka butuh orang-orang yang ahli, yang memiliki integritas, yang memiliki kinerja yang tinggi. Nah, dengan demikian maka upaya kita adalah tadi melakukan adaptasi, adopsi, dan transformasi. Nah, ini penting. Sehingga ke depan barangkali dengan kualitas SDM yang tinggi, maka ini akan mendukung upaya tadi untuk transformasi. Dan kemudian juga kualitas SDM-nya akan semakin sedikit, karena ini akan dibantu oleh proses otomasi, digitalisasi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu penguatan di JEP itu jadi penting, sehingga kami saat ini juga sedang melakukan penataan regulasi, simplifikasi terhadap tata kelola jabatan fungsional yang ada 260 jabatan saat ini. Kemudian juga seleksi kita diarahkan kepada seleksi untuk jabatan-jabatan fungsional, khususnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, termasuk juga JF untuk PPPK guru, ya. Kemudian juga kita sedang menyiapkan untuk pengadaan PPPK, baik guru yang kemarin di tahap 3 maupun untuk jabatan-jabatan teknis dan kesehatan lainnya. Nah, oleh sebab itu kita juga sudah menyiapkan untuk tahun ini sekitar 940-an formasi yang sedang disiapkan, ya, sehingga saat ini kita mendorong bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membutuhkan PPPK ini sudah bisa mengusulkan kembali, khususnya yang adanya perbaikan karena Permenpan 25. Jadi ada penyesuaian SOTK dan sebagainya, ini silahkan. Nah, kemudian posisi saat ini kami juga sampaikan posisinya kita memang baru 16% nih untuk yang guru, karena memang ada keterbatasan anggaran dan sebagainya, barangkali antara pelamar dengan yang lulus passing grade, kemudian juga dengan formasi yang ada di Pemda itu belum sesuai. Sehingga yang lulus PG itu tadi dia belum bisa diangkat menjadi PPPK di instansinya. Kemudian ini juga dari formasi kita ini menunjukkan hampir 180.000. Untuk yang 3T itu kita tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi karena masih ada 180.000. Makanya nanti akan ada penempatan di daerah-daerah 3T bagi guru-guru yang melamar dari P3K. Nanti formasinya akan kita pusatkan, sehingga nanti guru-guru itu akan kita distribusi ke daerah-daerah terpencil, gitu ya, termasuk juga tadi daerah-daerah yang memang tidak ada pelamarnya. Jadi arahnya itu memang sudah kepada jabatan-jabatan fungsional. Jadi dari kebutuhan kita di kurang lebih 1 juta di 2021 itu hanya 500 ribuan, ya, yang lulus Menpara 173.000.
Kemudian ini rata-rata yang kemarin di 2021 komposisi untuk jabatan-jabatan kita ya, jadi khususnya jabatan-jabatan fungsional. Jadi fokus kita itu adalah di posisi di jabatan-jabatan fungsional. Nah, mudah-mudahan teman-teman ASN itu yang masuk tadi, yang melamar itu posisinya itu memang tadi ingin berkontribusi. Jadi sudah kita survei bahwa mereka itu masuk ke dalam ASN itu untuk melakukan perbaikan pelayanan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat. Jadi ingin berkontribusi. Jadi karena status sosial dan lain-lain itu presentasinya sangat kecil sekali gitu ya.